Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Semoga sukses selalu. Maaf agak terlambat. Rahasia majikanku part 12, part yang di koin emas di platform menulis KBMA. Jangan lupa subscribe karena subscribe itu gratis. Tinggalkan like, comment, and share agar yang lain juga bisa menikmati cerita ini. Aktifkan lonceng agar mendapat pemberitahuan dan jangan lupa gunakan headset agar terdengar jelas saat saya membacakan cerita ini. Mengapa Nyonya Vivian harus mengatakan bahwa suaminya sudah berangkat? Harusnya ia bisa memberi alasan yang lain. Ia bukan orang bodoh. Apa ia sengaja membuatku dihubungi oleh Laila? Apa hubungannya? Tak mungkin begitu. Untung aku hanya menjawab tidak tahu. Semoga Laila percaya. Laila menutup telepon dengan sedikit mendengus. Ia pasti kesal sekali. Menunggu adalah hal yang membosankan. Kupikir Nyonya Vivian pergi ke toko perhiasannya. Ternyata ia tak ke sana. Setiap hari ada saja acaranya di luar sana. Andai aku jadi dia, apa mungkin aku akan seperti itu juga? Entahlah. Permisi Nyonya. Kehadiran Baron yang tiba-tiba di hadapanku membuatku mengerjap, menarik napas dan mengatur detak jantung yang tak beraturan. Bukan karena ada rasa yang berbeda, tetapi karena kehadirannya yang tiba-tiba bak setan di siang bolong. Kau membuatku kaget saja, ucapku seraya menghembus-hembuskan napas yang terasa sesak. Maaf Nyonya. Jangan panggilku Nyonya, umur kita tak jauh beda. Panggil aku Nur. Maaf Nur, maaf telah mengaitkanmu. Saya. Jangan terlalu formal. Status kita sama. Aku tukang cuci di sini, bukan majikanmu. Maaf, aku ingin menanyakan sesuatu padamu Nur. Tanya apa? Tanah di bawah pot bunga adenium seperti habis digali. Apa kau tahu sesuatu? Ya Tuhan, apa yang harus kukatakan? Nyonya Vivian tak ada di rumah. Jawaban kami seharusnya kompak agar Baron tak curiga. Aku lupa membahas ini dengan Nyonya Vivian. Oh ya, Baron kan tak tahu kalau aku pernah menginjak halaman belakang. Aku tidak tahu. Tugasku di rumah ini hanya sebatas mencuci dan menyetrika. Aku tak pernah menginjak halaman belakang. Baiklah, akan kutanyakan pada Nyonya Vivian nanti. Itu lebih baik. Apa kau sudah sarapan, Nur? Napas yang tadinya sesak menjadi lapang saat mendengar pertanyaannya. Baron orang yang perhatian juga. Mantan suamiku saja tak pernah bertanya aku sudah sarapan atau belum. Sudah? Kau bagaimana? Aku juga sudah. Tadi membawa bekal yang disiapkan istriku. Istri? Jadi orang ini sudah menikah. Aku pikir ia masih sendiri dan butuh seseorang yang menemani. Seperti diri ini misalnya. Wahai otak, kau pikir saja sendiri. Kau saja yang masih muda darinya sudah memiliki anak dua. Mana mungkin lelaki seperti Baron yang gagah perkasa bisa menahan kesendirian? Aku memukul kepala sendiri perlahan dengan tangan yang dikepalkan. Aduh, kepalaku tiba-tiba sakit. Ucapku berbohong. Kalau kau butuh obat, kotak pertolongan pertama ada di dinding antara ruang tamu dan ruang keluarga. Iya, nanti akan kucari. Sepertinya Baron tahu seluk-beluk rumah ini. Kurasa ia diizinkan memasuki rumah. Tak sepertiku yang awalnya hanya boleh menginjak garasi ini saja. Lelaki hitam manis itu melenggang pergi setelah ku acungi jempol. Ia begitu gagah saat berjalan. Tak seperti hari yang letoy tetapi serakah. Haus akan belayan perempuan lain di luar sana. Secantik apa kira-kira istri Baron? Apa aku bisa menandingi kecantikannya? Baron melihat ke belakang seperti tahu sedang kuperhatikan. Ia tersenyum saat pandangan kami bertemu. Matilah aku.
Penasaran apa saja yang dikerjakan oleh Baron, aku pun mengintipnya seusai menyikat kecucian. Kutunda dulu pekerjaan menyetrika. Kulihat Baron berjongkok di dekat sebuah gundukan tanah. Ia meraba-raba tanah itu dengan tangan kanannya. Lelaki berbadan kekar itu terpanjat saat mendengar dehemanku. Ia balik badan dan menunduk seraya menyeka mata. Apa ia menangis? Nur, sejak kapan kau berdiri di situ? Baru saja. Apa kau menangis? Tidak, mataku dimasuki pasir saat mencabut rumput. Baron berbohong. Tangannya saja belum kotor. Rumput yang ia cabut juga tak ada. Ia tadi hanya meraba-raba gundukan tanah itu. Apa ada sesuatu yang disembunyikannya? Rasa curiga ini mulai mempengaruhi otakku. Bunga-bunga yang indah. Baron berdiri. Ia tersenyum seraya mengitari pandangan. Matanya jelas menyisakan basah. Ya, bunga-bunga di sini sangat indah. Bunga di sini dirawat dengan penuh cinta. Kau begitu telaten, Baron. Aku takjub padamu. Aku hanya merawat. Yang menanamnya orang lain. Siapa? Suami pertama Nyonya Vivian. Dia sudah meninggal. Suami pertama, berarti Tuan Felix suami kedua. Apa ku bilang? Baron tahu seluk-beluk di rumah ini termasuk penghuni rumah. Ia pasti sudah lama bekerja di sini. Secara kebetulan, kematian Tuan Felix mempertemukan diriku dengannya. Andai tak pernah bertemu, mungkin aku tak tahu kalau Nyonya Vivian sudah 2 kali menikah. Apa dia sakit? Tidak. Tuan Arman meninggal dalam keadaan sehat. Maksudmu? Dia dibunuh. Aku bergidik. Mengapa begitu mudah seseorang menghilangkan nyawa orang lain? Aku saja tak berani membunuh semut andai semut itu tak mengencingi mataku. Nyamuk saja ditunggu kenyang dulu baru kutepuk. Mengapa ada orang seberani itu? Siapa yang membunuhnya? Tukang cuci yang lama. Tukang cuci? Apa aku akan menjadi tersangka juga? Tidak, aku tak membunuh. Tangan ini hanya mengubur. Mata kepala ini menyaksikan sendiri siapa pelakunya. Apa aku ceritakan saja pada Baron agar mendapat pembelaan sebelum hukum mengincarku? Apa kau yakin tukang cuci itu membunuhnya? Aku yakin sekali. Di mana kejadiannya? Di kamar Tuan Armando dan Nyonya Vivian. Tukang cuci itu sudah mendapat hukuman yang setimpal. Dia telah dipenjara. Apa masalahnya? Mengapa Tuan Armando bisa dibunuh? Masih menjadi misteri. Tukang cuci itu tak mau bicara hingga saat ini. Sesuai prasangkaku, Baron mengetahui semuanya. Ia juga tahu kalau tukang cuci itu tak mau bicara. Apa tukang cuci itu diancam oleh seseorang? Biasanya begitu kulihat di film-film. Apa aku bisa bertemu dengannya? Tidak, jangan. Mengapa? Aku mau melanjutkan pekerjaan dulu. Apa pekerjaanmu sudah selesai? Baron mengalihkan pembicaraan, seperti ada yang ia sembunyikan dariku. Aku akan mencari tahu pada Laila, siapa tukang cuci yang lama. Aku tak ingin bernasib sama dengannya, dijebak padahal tak bersalah. Ya, aku juga akan menyetrika pakaian yang sudah kering. Baron melenggang pergi. Ia berjalan ke arah pojok halaman yang rumputnya lumayan tebal. Aku pun kembali ke garasi setelah kupastikan pot bunga yang menutupi kuburan Tuan Felix itu belum disentuhnya. Laila? Perempuan itu telah berdiri di depan garasi saat kuintip sedikit. Tampaknya ia begitu kesal. Ia melangkah masuk setelah pintu garasi kubuka seukuran badannya. Setelah lama menunggu di toko, akhirnya Nyonya Vivian menyuruhku ke sini untuk mengambil kunci. Rasanya ingin pulang saja. Laila menggerutu seraya bersergap dada.
Ia menghentakkan kaki saat masuk ke dalam garasi dan melotot melihat mobil Tuan Felix masih terparkir. "Apa Tuan Felix ada di rumah?" tanyanya seraya mengerutkan kening. "Plus ya, ini part yang dikunci koin emas di KBM Up. Yang pengen tahu lebih lanjut, pengen cepat, yang udah tamat itu di KBM Up dengan akun Ratu Deslim. Cari aja di pencarian KBM Up. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh."